Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ONGG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 12. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke alurnya. Permaisuri tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari yang tertinggi. Dan tampaknya tidak mengejutkan bahwa Xiaoyan dapat memiliki pemahaman seperti ini. Namun, nyatanya jika tidak ada Shizen, Void Pagoda, Xiaoyan tidak dapat mewujudkannya begitu cepat. Fantasi kehampaan dapat membuat Xiaoyan menyadari keterampilan bertarung di tingkat yang lebih dalam. Sedangkan pintu tempur yang sebenarnya adalah untuk membiarkan Ming menyadari keterampilan bertarung. Keterampilan sepenuhnya digunakan dalam pertempuran. Apakah itu fantasi, ilusi, atau pertarungan nyata? Keberadaan keduanya berada pada tingkat yang menantang surga. Prasasti batu emas runtuh dan menghilang, dan banyak mata yang menonton di sini tiba-tiba membeku. Hilangnya prasasti batu berarti bahwa Xiaoyan sudah menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan. Satu demi satu, tatapan yang didambakan jatuh pada Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri perlahan, tidak memperhatikan tatapan ini, tetapi menepuk jubahnya dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, Xiaoyan berkata dengan lembut. Ada ratusan orang di sini, tentu saja. Tidak semuanya abadi, dan beberapa abadi membawa dewa pertempuran. Dan tidak mengherankan bahwa mereka dapat sampai di sini dengan perlindungan yang abadi. Tampaknya ada beberapa kekuatan atau magang yang dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik abadi. Tetapi sebagian besar dewa pertempuran ini menyusut di belakang pembangkit tenaga listrik abadi. Dan Xiaoyan yang menggunakan kekuatan dewa pertempuran mengambil kekayaan di depan banyak dewa pertempuran, dan seterusnya. Perilaku itu juga tampaknya membuat kelompok keabadian ini merasa terhina. Bahkan ketika ada beberapa aura agung yang datang ke arah Xiaoyan, suara penjarahan yang kejam terdengar, dan beberapa sosok langsung menghentikan Xiaoyan. Apakah kekuatan dewa pertarungan juga ingin mengambil warisan? Itu adalah seorang wanita yang berbicara. Wanita ini memiliki perawakan yang kuat dan wajahnya bahkan lebih dipahat. Dia terlihat cukup maskulin. Serahkan warisan dan gosokkan pada selip batu giok. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Orang itu berbicara dengan dingin. Menatap Xiaoyan dengan mata yang buruk. Di mata mereka, Xiaoyan dapat melakukannya dengan satu tangan. Kesemak lembut yang langsung diperas. Dewan pertempuran belaka, di mata mereka adalah semut yang rentan. Selain itu, mereka juga tampaknya merasa bahwa ada terlalu banyak orang untuk mereka tidak menganggap Senju sebagai langkah ketiga di mata mereka. Satu langkah ketiga tidak dapat menyelamatkan Xiaoyan. Bagaimana jika aku harus pergi hari ini? Mata Xiaoyan datar dan dia berbicara dengan lembut. Hap, jangan berpikir bahwa langkah ketiga dapat menyelamatkanmu dari manapun kamu berasal. Kekuatan klon mana tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika Anda mati di sini, jika Anda tidak memberikannya, itu akan sama setelah membunuh Anda. Seorang pria kurus dengan mata cekung dan mata suram menatap Xiaoyan. Tubuhnya memancarkan aura kematian. Dan jika dia mendekat, dia akan bisa menanyakan bau mayat padanya. Xiaoyan memandang pria itu. Telapak kakinya tiba-tiba melangkah ke depan. Niat membunuh menyelimuti pria pemangsa itu. Dan saat sosok Xiaoyan tersapu, energi iblis di tubuhnya melonjak dan muncul di belakang Xiaoyan. Bayangan darah besar muncul. Mata semua orang memadat dan mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Ini karena tidak hanya Xiaoyan, tetapi juga semua orang. Meskipun mereka semua menyerap energi iblis di tubuh mereka, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelum memasuki tempat ini untuk mendapatkan warisan dan dari Raja Iblis Tianhe. Melihat bayangan darah besar dilemparkan oleh Xiaoyan, mata semua orang murid tiba-tiba menyusut.
dan banyak dari mereka yang telah menyadari prasasti itu tampaknya memiliki keterampilan bertarung yang mereka sadari dengan jelas di depan bayangan berdarah Xiaoyan. Raja Iblis Tianhe sebenarnya memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat. Tidak ada membiarkan dewa bertarung ini mendapatkannya daripada memberikannya kepada kita. Artinya, jika ada yang abadi bisa mendapatkannya, itu masih bisa dipahami dan benar-benar tidak mungkin membuat dewa pertarungan mendapatkan warisan yang terbaik. Para dewa menghela nafas satu persatu, merasa sangat enggan di hati mereka. Bayangan darah mengembun dan pria itu mendengus dingin. Lagi pula di matanya, Xiaoyan hanyalah dewa pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung di tangan Xiaoyan, mereka tidak akan bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tingkat teratas di dunia, gajah cahaya ajaib Tianhe. Xiaoyan berteriak keras dan semua orang terkejut lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka melihat bayangan darah yang dipadatkan oleh energi iblis di udara. Meskipun penampilannya agak kabur, mereka masih hampir tidak bisa mengatakan bahwa bayangan darah ini sebenarnya adalah bayangan darah Raja Iblis Tianhe. Bayangan darah melangkah maju dengan kaki Xiaoyan dan menabrak pria itu. Orang-orang lain semua menghindar dari situasi ini. Dapat dilihat dari adegan ini, meskipun sepertinya semua orang bersatu untuk melawan Xiaoyan, tetapi ketika ada masalah nyata atau pertarungan diperlukan, orang-orang ini tidak akan menganggapnya enteng. Setidaknya mereka tidak akan menganggap enteng sampai mereka tidak membahayakan keselamatan mereka sendiri. Misalnya, saat ini hanya pria yang tersisa untuk berurusan dengan Xiaoyan. Orang ini berasal dari Zuan Ming Superstar dan namanya bagi Yu Guang. Kekuatannya adalah pembangkit tenaga listrik di langkah kedua. Meskipun kekuatannya sendiri tidak kuat, dia mendengar bahwa dia dapat mengendalikan boneka mayat. Tetapi dia memiliki boneka mayat yang tidak tahu kekuatannya. Dan itu tidak mudah untuk menangani. Saya melihat cahaya di tangan pria itu berkedip-kedip. Dan peti mati merah muncul. Pria itu menampar peti mati merah dengan telapak tangannya. Dan melihat peti mati itu menggeletak, meledak dan menyapu bayangan darah yang dipukul Xiaoyan. Duar. Energi kekerasan dari keduanya bertabrakan dan peti mati merah dibungkus dengan kekuatan abadi Xiaoyan tidak menggunakan tiruannya. Saat ini 900 juta, sebenarnya 1,8 miliar. Tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keabadian. Bayangan darah untuk runtuh dengan kecepatan seperti menghancurkan orang mati dan manusia. Ketika semua orang melihat ini, mereka tiba-tiba menunjukkan tawa penuh sarkasme. Itu benar-benar dewa yang bertarung. Kupikir dia menyembunyikan beberapa kekuatan. Tapi sekarang sepertinya Yu Guang bisa membunuhnya dengan satu kutukan. Aku benar-benar tidak tahu apa visi Raja Iblis Tianhe, tetapi dia akan memberikan warisan ini kepada dewa yang bertarung. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk mengerti, dia akan memiliki kehidupan untuk membawanya pergi. Baginya, ini adalah situasi yang mematikan. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala, tetapi ada kilau di dalaman mata mereka. Karena begitu Xiaoyan dilenyapkan, mungkin mereka semua akan memiliki kesempatan untuk memahami warisan. Oleh karena itu, mereka mengharapkan Xiaoyan untuk dibunuh, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menghargai warisan. Melihat bayangan darah runtuh, Yu Guang menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya. Dewa pertempuran adalah dewa pertarungan. Tidak peduli warisan macam apa yang kamu dapatkan, jangan secara delusi menjadi musuh keabadian. Tidakkah kamu mengerti perbedaan antara keduanya? Sayang sekali. Bahkan jika kamu menyadari sudah terlambat sekarang, mati. Karena kamu tidak ingin menyerahkan warisanmu, aku bisa mencari jiwamu. Suara dingin dan tegas Yu Guang terus terdengar.
Setelah peti mati merah benar-benar menghancurkan bayangan darah, angin kencang yang melilitnya lagi menyapu ke arahnya. Kekuatan menindas yang dipancarkan oleh peti mati merah tampaknya cukup untuk membunuh dewa yang bertarung untuk menghancurkannya. Duar. Pada saat ini suara teredam menyebar, dan saya melihat peti mati merah menyapu Xiaoyan tiba-tiba mandek, dan sesosok muncul di depan peti mati merah, dan sosok ini adalah Senju. Kamu berani berbicara dengan gila di langkah kedua. Apa kamu? Begitu suara itu jatuh, kaki Senju menendang keras, langsung menendang peti mati merahnya kedua ke udara. Yu Guang menatap Senju dengan matanya yang sedikit kental, merasakan aura kuat yang memancar dari Senju. Meskipun tidak ada rasa takut di matanya, tetapi melihat kerumunan yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya, dia tampak menonjol. Dia tidak mandiri, bahagia. Kalian semua enggan untuk mengambil tindakan. Jika kalian berhasil, kalian tidak akan pernah mendapatkan sepotong kue pun. Yu Guang berkata dengan dingin, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang. Setelah suara itu jatuh, sosok tiba-tiba muncul, dan itu adalah langkah ketiga. Lawanmu adalah aku. Orang ini adalah wanita kekar. Jika bukan karena otot pada yang berlebihan di depan dadanya, dia mungkin akan mengenalinya sebagai laki-laki hanya dengan melihat wajahnya. Dia terlihat tampan dan maskulin, juga sedikit bercahaya di dalam ruangan. Senju mengangkat tangannya, matanya, dan melirik wanita itu. Alisnya sedikit berkerut. Wanita yang bisa sampai sejauh ini adalah orang yang tidak mudah dipusingkan. Setelah berbicara, wanita itu memimpin dan bergerak menuju Senju. Cahaya bersinar di tangannya dengan pedang pendek di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Keduanya menyerang dan bertahan. Momentum kuat meletus tiba-tiba. Senju tidak berdaya. Senju ini hanya bisa didatangi. Adapun Xiaoyan, Senju tidak pernah khawatir sedikit pun. Daripada mengkhawatirkan Xiaoyan, dia lebih suka mengkhawatirkan dirinya sendiri dan bagaimana memecahkan pedang dan perisai wanita di depannya. Mata Yu Guang beralih ke arah Xiaoyan lagi dan bahkan mencibir. Sepertinya kamu kurang beruntung. Kamu hanya memiliki langkah ketiga di sisimu. Kamu tidak akan dapat menyelamatkanku hari ini. Menghadapi ejekan Yuagan, ekspresi Xiaoyan tenang dan sepertinya tidak ada emosi di matanya. Kucing Wubo tidak ada jejak kekuatan dan tentu saja tidak ada kegembiraan seolah-olah dia dapat peduli sama sekali. Yu Guang tidak ragu-ragu dan segera menggampar peti mati merah dengan telapak tangannya lagi, menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya. Dia tampaknya merasa bahwa membunuh Xiaoyan dan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan abadi akan sia-sia. Membunuh dewa yang bertarung akan sia-sia. Menjadi sia-sia, satu gerakan sudah cukup. Di mata Xiaoyan, dia melihat peti mati merah, tersapu dari ujung yang jauh, berkembang pesat dan energi magic agung dari pil ajaib berpola 8 melonjak keluar, dan bayangan darah besar mengembun lagi di udara. Gajah cahaya ajaib Tianhe, nyata. Xiaoyan mendengus pelan, dan mata saat ini, kekosongan guntur melonjak di tubuhnya. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, kekuatan jantung guntur meningkat menjadi 25, yang langsung membuat kekuatan fisik Xiaoyan melambung, dan bayangan darah di udara tiba-tiba mengeras. Berbeda dari bayangan darah tadi, momen ini berubah menjadi tubuh, darah, dan penampilannya menjadi jelas, seolah-olah Raja Iblis Tianhe telah datang ke dunia. Dengan 2 cula badak tumbuh di atas kepalanya, ditutupi dengan garis merah. Di tubuhnya
dan mengeluarkan napas keras ke seluruh tubuhnya. Dan kemudian dia menabrak Yu Guang lagi. Semua orang mendesis dengan dingin, bukan karena mereka mendesah, tetapi kuatnya keterampilan bertarung Xiaoyan. Tetapi mereka benar-benar terkejut oleh tubuh Dewa Iblis Tianhe yang kental, dan wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Sayang sekali, jika orang ini adalah langkah pertama dari keabadian seorang kaisar, dengan keterampilan bertarung ini, dia mungkin bisa melawan orang ini dari superstar Xuan Ming. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia adalah dewa pertempuran. Bahkan jika legenda Raja Iblis Tianhe memberinya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarungnya, dia tidak mungkin menjadi lawannya. Kamu harus tahu bahwa Yu Guang belum mengerahkan kekuatannya. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar, tetapi keterampilan bertarung ini sangat bagus. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, dan kita pasti akan menang. Duar. Tubuh Dara dan peti mati merah bertabrakan sekali lagi. Kali ini setelah menghadapi keduanya, untuk sementara waktu, mereka tidak berniat untuk runtuh. Ini membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan gajah cahaya ajaib Tianhe. Di tempat ini, sudah pasti keterampilan bertarung satu lawan satu terakhir. Harus diketahui bahwa ini hanya tahap kedua dari gajah cahaya ajaib Tianhe, dan bahkan ditampilkan dengan kekuatan Dewa Xiaoyan saat ini, yang sebenarnya dapat sedikit bersaing dengan serangan pembangkit tenaga listrik tahap kedua. Setelah beberapa saat, Yu Guang mendengus dingin. Kekuatan keabadian melonjak lagi, dan kekuatan peti mati merah segera meningkat pesat, menghancurkan gambar gajah cahaya ajaib Tianhe yang diringkas oleh Xiaoyan sekali lagi dengan kecepatan yang seperti menghancurkan orang mati. Dewa pertarungan adalah dewa pertarungan. Bagaimana kamu bisa bersaing secara delusi dengan makhluk abadi ini? Beri aku kematian. Yu Guang meraung. Meskipun serangan Xiaoyan masih dikalahkan olehnya, konfrontasi jangka pendek sudah merupakan penghinaan besar baginya. Lagi pula membiarkan dewa pertempuran selamat dari gerakan di tangannya. Itu semua memalukan. Yu Guang tidak ingin membuang waktu lagi dengan Xiaoyan. Jadi dia ingin membunuh Xiaoyan secara langsung. Pada saat ini banyak sosok di sekitar mereka, bahkan lebih bersemangat untuk bergerak, dan mereka tampaknya ingin berada di pihak Yu Guang. Sebelum mengalahkan Xiaoyan, mereka menembak bersama. Jadi itu dihitung sebagai bagian, dan pada saat itu mereka akan bisa mendapatkan sepotong kue. Semuanya licik, dan menangkap celah dalam kata-kata Yu Guang. Terlepas dari apakah mereka adalah pemenang mutlak atau tidak, pertempuran tetap membantu. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit, mengerutkan kening. Siapa yang berani melangkah ke sekitarnya, mati. Tepat ketika beberapa sosok hendak bergerak, mereka melihat sosok cantik menyapu dan menggantung di samping. Suaranya yang dingin dan keras terdengar mengesankan, dan auranya yang kuat cukup untuk mengejutkan orang tanpa sengaja membubarkannya. Langkah kelima. Hei, tidak heran kalau orang ini tidak perlu takut, dan sebenarnya dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Saya hampir menembak, saya tidak berharap itu disembunyikan begitu dalam. Sosok-sosok itu mundur satu demi satu. Mata mereka menunjukkan kewaspadaan. Meskipun ada banyak orang di sini, orang terkuat tidak memiliki langkah kelima. Meskipun ada banyak abadi, kebanyakan dari mereka adalah langkah pertama dan kedua, dan langkah ketiga. Mereka semua dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas tentu saja. Langkah kelima di sini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik mutlak yang sebenarnya. Cukup untuk mengejutkan semua orang di sini. Pupil Yu Guang juga tiba-tiba menyusut. Dia merasakan fluktuasi kuat dari tubuh Tai King. Tetapi panah itu tidak punya pilihan selain menyerang. Dan dia sudah bergerak
Sekarang apakah dia membunuh Xiaoyan atau tidak? Malapetaka hari ini mungkin tidak dapat melarikan diri. Hati Yu Guang tenggelam karena dia tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika dia mati, dia harus menarik seseorang di punggungnya. Jika mereka melindungi Xiaoyan, maka mereka akan membunuh Xiaoyan. Bahkan jika dia akan dimusnahkan oleh langkah kelima pembangkit tenaga listrik, setidaknya dia tidak berkeberatan. Lampu merah menyala dengan keras. Terbungkus suara ledakan sonik dan tiba-tiba menabrak Xiaoyan. Mata semua orang melihat pertempuran itu. Hati mereka menegang dan mereka bahkan menembak apa yang dipikirkan Yu Guang. Mereka semua berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik langkah kelima akan segera mengambil tindakan. Tetapi tiba-tiba pembangkit tenaga listrik ini selalu berdiri di samping. Matanya yang indah terbuka dan tertutup, seolah-olah tidak ada niat untuk bergerak. Sebaliknya, dia melihat Xiaoyan berdiri tegak, mengenakan jubah hitam, melangkah maju dengan telapak kakinya saat ini, dan mengambil inisiatif untuk menyapu peti mati merah yang bersiul. Kemudian dia bawah perhatian semua orang. Dia mengangkat lengannya dan kelima jari itu tiba-tiba menegang, membidik peti mati merah bersiul dengan satu pukulan.